Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لا اله الا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا اذن ربكم لكم بشراب الله Ibu-ibu nenek dan mata ya. Datang ke masjid juga gara-gara sehat atau memaksakan pahalanya bisa. Pahala itu berhubungan dengan perbuatan. Kalau perbuatan pasti susah pahalanya bisa. Walaupun sesehat apapun kita, saya sering sampaikan kita harus wafat saja. Dan kalau di sini ada yang sudah wafat, ya kita hanya beda sedikit ya waktunya. Jadi itu wafat itu bagus saudara-saudara. Persis seperti kita keluar atau masuk ke masjid, ada yang masuk duluan, ada yang masuk belakangan sama. Jadi kita masuk dari atas dari dalam bagian. Itu hanya gantian saja Bu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang wafat, logikanya hanya ada waktu. Jangan terlalu sedih kalau berhasil. Walaupun secara khusus di rumah boleh sedihnya 4 bulan 10 harinya untuk sebagian manusia Rasulullah juga ketika tanggalnya meninggal, beliau juga menangis. Artinya itu bukti kasih sayang yang terus. Tapi semua kita akan memasuki pintu yang sama ya. Alhamdulillah kita disehatkan walaupun ada saudari-saudari kita 3 orang yang sakit, ada yang sesak nafas, ada yang semoga Allah insyaallah Allah menjadikan yang lain juga akan ada malaikat yang mendoakan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau yang memberikan bisa kita mampu dan kebahagiaan. Ya Allah, silakan kembali saudara-saudara dan saudara yang lain. Silakan mereka dan jadikan guru dosa dan semua ya Allah, secara khusus juga untuk saudara kami yang wafat ya Ibu Almarhumah Almarhumah Ibu Ati wafat tanggal 27 Juli kemarin, istri dari Pak Ustaz dari terakhir. Allah ampuni mereka ya Allah.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmilna ala sunnina Rabbina Rabbana la tahmilna ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah. Semoga Allah kita semua dalam keadaan syahid dan bisa mengumpulkan dosa Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian dan ini judulnya hikmah kemerdekaan bagi muslimah karena ini bulan kemerdekaan. Mudah-mudahan banyak. Yang pertama kita syukuri kemerdekaan itu sebagai nikmat Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran Ibu kita sama-sama baca supaya dapat pahala buat kita yang bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza anzalna rabbukum la in syakartum la azidannakum لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ingatlah juga, kalau Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya ajar itu sangat pedih. Quran surat 14 ayat. Ya, jadi penjelasannya kemerdekaan. Kemerdekaan memberi ruang bagi muslimah untuk beribadah dan tanpa takut dan menuntut ilmu dan dalam berperan dalam membangun keluarga serta masyarakat sesuai syariat. Ya, jadi saudara-saudari kita di Arab saja Arabi beribadah di dalam susah atau saudara kita di Eropa atau di Cina mudah-mudahan sekarang ketika sholat diusir oleh tentara, dihentikan oleh polisi. Karena kemerdekaan dalam beribadah. Alhamdulillah Allah berikan kita kemerdekaan sehingga kita bisa beribadah. Kadang-kadang materinya tidak sampai, jadi saya mau materinya dibaca dulu sampai selesai. Kalau sudah sampai, kita tinggal pulang. Nanti Qurannya kita baca sama-sama. Buat kemerdekaan membawa kesempatan menegakkan ibadah dan berilmu. Dalam Islam, kemerdekaan menjadi sarana agar kaum muslimin termasuk muslimah dapat menegakkan salat, puasa, dan amal kebajikan tanpa tekanan, serta membuka jalan bagi muslimah untuk mengakses kehidupan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ada yang tahu perguruan tinggi yang pertama kali ada di dunia perguruan tinggi? Atau gampangin
Saat ini perguruan tinggi terbaik di dunia itu Harvard University, sekolahnya ulama. Karena Harvard University itu mendapat hadiah Nobel sudah 161. Kedua itu 121 itu Oxford University kalau tidak salah. Inggris. Indonesia mah dari sekian ribu universitas belum ada satupun yang dapat hadiah Nobel. Sebagai pembanding, hadiah Nobel itu uangnya saja sekitar 1,1 juta US dollar. Mungkin sampai 20 miliar. Perguruan tinggi yang pertama kali dibuat di dunia itu bukan di Amerika, tetapi di seorang muslimah. Namanya siapa? Itu nanti bisa search ya. Perguruan tinggi pertama di dunia yang berdirikannya sampai kalau kita ini sudah pakai programnya. Pokoknya itu kan atasnya daftar punya. Nah itu dia daftarnya untuk bersifat atau bahasa kita bersifat. Kemudian bajunya kan benar punya persis seperti baju ibu-ibu. Baju apa itu kita sebutnya? Betul, gratis bu. Kalau memang tadi ada bagus sebenarnya. Jadi kalau ada tuntutan untuk belajar sampai ke perguruan tinggi pertama, dia membuatnya juga orang Islam secara khusus perempuan alatnya di Maroko. Kita sama-sama baca ini surat ke-22 surat Al-Hajj. Ya, karena kita sama-sama baca lagi. Langsung aja tahu ceritanya. Alladzina inna annahum bil amri aqamus salata wa atawus zakata wa atawus zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw yaitu orang-orang yang jika kami temukan kedudukan mereka di luar bumi, percaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, berbuat yang makruh dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah mereka kembali segala urusan. Surat 22 ayat 41. Jajak itu kita mah bebas untuk sholat di negara kafir mah sholat disusul sama karena ketahuan nanti bisa dihamilkan. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar. Itu kan mereka akan di rumah tangga karena mereka bebas. Yang kedua, perintah untuk beribadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ulang surat 51 ayat 56. Ya, jadi ada 50. Ini ayatnya favorit. Maaf kalau dulu kita tidak dulu dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tandai pernah saya sampaikan bahwa segala kehidupan kita itu nyata untuk ibadah. Mudah-mudahan nafas kita tuh bernilai ibadah. Ya tidur kita bernilai ibadah. Caranya gimana Bu? Sebelum tidur baca doa. Rasulullah mengajarkan sebelum tidur duduk. Karena nanti ketika tidur kita dalam keadaan duduk, insya Allah kita menandai mati dalam keadaan syahid atau mati dalam keadaan kebenaran. Kemudian kalau kita tidur memiliki wudhu, maka setiap hilir apa bahasa Indonesia itu? Selingan, bukan melilir, Pak. Pokoknya ingat tidurnya. Ya, itu dia akan ada malaikat yang mendoakan untuk ampunan kita. Syaratnya kita memberikan. Jadi segala sesuatu bernilai ibadah, apalagi hubungan suami istri ini apa ibadahnya besar sekali Bu. Sebanding dengan besarnya persalinan kan gitu kan. Rasulullah betapa besar itu
apa? Kalau engkau meletakkan sperma atau mani kepada bukan tempatnya kan dosanya besar. Nah, kalau engkau menempatkannya tempat yang halal, maka pahalanya juga besar. Dalam hadis saya kira seperti itu. Nah, saya pernah sampaikan nabi kemarin itu kalau buka puasa cukup buka dengan rumah, kemudian setelah itu umat suami istri kamu bukan tidak ya Pak, yang nunggunya. Oh, kita ramai terus. Walaupun sebenarnya bersama itu menandai sekali itu oh, yang berikutnya surat ke-39 katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat 39 ayat 9. Iya, ayat. Oh, kalau tadi segala sesuatu itu untuk beribadah, itu tandai ya segala sesuatu. Setiap kehidupan kita niatkan ibadah. Makanya supaya berniat ibadah kita harus tahu ilmunya. Kalau tidur ada ilmunya, kalau minum ada ilmunya, kalau makan ada ilmunya, kalau ke WC ada ilmunya kan? Ada. Kaki yang mana dulu? Ya, baca doa. Ya, masuk rumah biar bernilai ibadah. Ya, salah atau minimal bismillah. Begitu masuk ke rumah kita baca bismillah, langsung setan itu nggak bisa masuk. Ya, di rumah ini nggak ada tempat tidur kita, di rumah ini nggak ada makanan kita, di rumah ini tidak ada tempat tidur kita, di rumah ini tidak ada rumah kita keluar. Itunya kalau kita baca bismillah. Sebaliknya kalau kita masuk ke rumah tidak baca bismillah, itu pada ini. Ya, makanya jangan heran kalau di rumah ribut itu udah penuh dengan setan. Termasuknya juga tidak baca bismillah. Aja kita masuk rumah saja. Kemudian tadi rumah suami kan ada orangnya. Jadi mandi juga, mandi besar saja itu ada yang apa dulu misalnya. Kemudian yang kanan dulu tidak, kemudian baru jari itu. Segala sesuatu ada itu. Tidak ada agama yang mengajarkan segala sesuatu itu ada ilmunya kecuali agama. Pada keluar masjid ada doanya kan? Kakinya yang mana dulu? Kalau masuk yang kanan, kalau ibu kalau pakai sendal kanan dulu, kalau nyopot sendal kiri dulu, kalau ibu pakai baju mana dulu? Kanan dulu, kalau ibu nyopot baju kiri dulu. Itu kalau ibu lakukan semuanya itu benar. Kalau pakai baju ada doanya. Kalau ibu ngaca ada doanya. Ada apalagi yang tidak ada doanya. Biar semuanya bernilai. Makanya 24 jam itu semuanya bernilai ibadah karena tujuannya juga bernilai. Jangan mengelompokkan atau memisah-misahkan bahwa ibadah itu jadi mandiri saja. Dalam segala sesuatu. Sampai kalau ibu belanja, kalau Rasulullah belanja di mana Bu? Rasulullah kalau belanja ibu suka nawar apa tidak? Tidak. Betul saya bisa pulang kan Rasulullah. Yang bernilai ibadah Rasulullah tidak nawar malah ditambahin. Yang kalau kita sendiri kalau baik anak-anak bersedekahlah, Allah yang akan kadang saya tahu lagi sadar kalau saya sudah itu tidak lama setelah itu sudah tapi itu bergantung kalau kita ikhlas. Itu kan tidak kalau kita ikhlas. Apalagi ke orang tua punya pengalaman itu ada Allah tidak pernah dusta. Ibu itu ibadah. Kemudian tadi apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu bedanya Bu. Yang
Jadi kita datang ke masjid ini untuk menuntut ilmu agar segala sesuatu kita itu bernilai ibadah. Kita makin pintar. Walaupun definisi pintar itu ada yang kasih bilang al-kaya sunnah nafsa wa amila lima ba'da maut. Orang yang pintar itu orang yang pandai mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Buktinya ibu pintar itu ibu makin sadar akan kesalahan. Bukan makin sombong. Kalau makin sombong, ulama menandai bertambahnya ilmu seseorang itu bertambahnya ketaatan dia kepada Allah dan menjauhkan dia dari kesombongan. Jadi kalau sombong hanya berhubung malah ancamannya neraka. Tidak bisa menuntut ilmu wajib. Menuntut ilmu itu wajib bagi yang muslim laki-laki atau perempuan. Nanti riwayat aja 224. Oke, Ibu pertanyaannya kalau Ibu sudah ini menuntut ilmu wajib atau tidak perlu lagi? Maka dalilnya tidak. Tadi waktu dalam ini mandi lalat itu menuntut ilmu itu wajib sejak dia lahir. Kalau dia anak kecil itu wajib. Sejak dia lahir sampai masuk tiap lahan. Kalau penjelasannya betul. Dengan kemerdekaan muslimah bisa menegakkan peraturan tapi di rumah dan masyarakat menuntut ilmu, mengajarkan generasi dengan aman serta berkontribusi dengan dapat. Alhamdulillah, Bu, dengan kemerdekaan kita bisa ngaji bebas. Bu, kalau ini tidak merdeka, kita nggak tahu. Kalau datang ke masjid punya. Alhamdulillah, gara-gara kita merdeka, kita bisa menuntut ilmu dan Allah memerdekakan. Merdeka. Kemerdekaan dari penindasan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya terbebas dari kezaliman. Langsung artinya hadis riwayat Imam. Jihad yang paling agung adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Ahmad nomor 348. Terima kasih. Merdeka dari penindasan apapun atau zalim. Artinya tidak ada yang ibadah itu ditindas. Nanti ada contoh ketika di itu ibu-ibu atau perempuan yang pakai kerudung kan di jalan tuh dicegat oleh tentara dirujuk itu. Yang pernah kita bahas. Sekarang kan lagi bereskan dulu ya sudah pulang. Kok penjelasannya kalau tadi di bawah. Kemerdekaan membuka peluang bagi muslimah untuk menyuarakan kebenaran, mendidik umat dan memperjuangkan hak-haknya sesuai syariat tanpa takut ditekan. Alhamdulillah, S1, halaman yang kedua sudah dapat 50%. Nomor 4 dibaca. Kemerdekaan sebagai penghormat kehormatan, menjaga identitas dan martabat. Islam menegaskan bahwa seorang muslim memiliki hak untuk kemudian biaya dan tidak direndahkan. Kemerdekaan memberikan ruang bagi muslimah untuk menjaga jilbab, akhlak dan nilai Islam tanpa tekanan untuk menyerupai budaya yang menyimpang. Alhamdulillah, ini ada Quran lagi, kita baca lagi Bu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kalau dari artinya wa hamalnahum fil barri wal bahri wa rajaqnahum minat thayyibat dan tidak thayyibat wa mawwalnahum ala asirin mimma Dan kami telah memuliakan anak dan kami angkat mereka di darat dan di laut.
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami hentikan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Surat Quran surat 17 ayat 10. Ya, di bawah ada hadisnya. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia tidak termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4031. Nah, jadi kita itu manusia ini dimuliakan oleh Allah. Secara khusus kita manusia dilebihkan dari makhluk yang lain itu karena akalnya. Kemudian kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu yang membuat manusia itu lebih unggul. Ada nggak manusia yang lebih hina dari binatang? Dalam Al-Quran saya lupa. Mereka diberikan pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka diberi penglihatan, tapi mereka tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Mereka diberi hati, tetapi mereka tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang baru Allah. Mereka seperti binatang bahkan lebih sesat, lebih hina. Jadi manusia itu mulia, tetapi ketika dia tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, hatinya, artinya tidak memberi ibadah, lebih hina daripada binatang. Oh, sampai Abu Bakar melihat burung mencrek di dahan itu, nangis itu Abu Bakar. Kenapa nangis? Ya, kenapa engkau nangis? Kata Abu Bakar, burung itu kalau mati dia tidak akan dihisab. Sementara saya ketika mati dihisab. Ya burung apa ya Abu Bakar? Padahal dia sudah di surga juga. Ayo nama terang. Ya Abu Bakar tidak di surga nangis. Kalau Abu Bakar kalau lihat kalau ingat akhirat nangis. Kalau Usman nangis kan ingat apa? Usman itu menangis karena saya bisa apa melihat kuburan atau melihat orang itu. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Kalau bahasa kita mah, kau menantu Rasulullah. Yang paling istimewa Usman kenapa? Oh, kaya lah ya di antara sahabat yang paling banyak sholawat itu kan Usman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf. Setelah sholawat itu kan sering kita sudah berikut istilah saking kaya raya. Dan istimewanya Utsman bin Affan itu kan menjadi mantunya Rasulullah. Kan? Pertama menikah dengan putri Rasulullah, wafat nikah lagi dengan Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan ketika melihat orang dikuburkan dia menangis. Kenapa menangis? Kata beliau, kalau di akhirat mas saya disiksa banyak teman. Kata beliau. Dan tapi kalau dikubur dimasukkan ke ada yang mengikutin. Aku mau itu kan suami itu sudah kan kita bagai kopi itu bermanfaat apa kalau masuk kubur itu nggak ada teman ya itu kalau tadi menjaga kehormatan kembalikan sebagai penopang kehormatan. Nah, yang berikutnya barang siapa yang melukai suatu kaum. Ketika kita merdeka, kita tuh harus menjaga kehormatan dan menjaga identitas kita. Identitas kita secara khusus itu tandanya itu saudara. Walaupun ada Kristen tapi begitu ada apa ortodoks ini Kristen tapi hanya mungkin orang Islam mampu komen tapi itu penjara ada yang menyamar masuk ke Arab gitu padahal dia Muslim atau kita jangan lupa disuruh baca Al-Fatihah nggak apa jadi kita jangan mengikuti tata cara kehidupan manusia. Ini hadisnya, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan termasuk pada kaum itu. Mantasabah di kaum itu, wabibum dalam hadisnya gitu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia masuk pada golongan. Jadi kalau golongan manusia tidak pakai guru tidak masuk. Harus. Ibu kalau orang lain ulang tahun tuh ada yang nyawatin.
Ulang tahun dari orang muslim punya. Pas ulang tahun tak masuk ke tingkat imam sudah. Yang itu soal kowe salam. Tidak Prabu Allah itu punya. Ada satu kaum itu secara khusus ibadah Budikan ada yang menyoroti ini Bu, kan sok ada kalau acara sebelum pernikahan itu nanti ada yang menyoroti itu izin kalau izin sebagai walaupun dalam Islam itu ada tuntunan sebagai adat pernikahan kalau itu pada pokok menikah nanti itu sebagai tanda pernikahan jangan cincin kalau itu tahu nggak salah dari mana dia cincin mana saya dengan cincin punya atau nanti kunci mobil tak bisa mobil antara itu kunci rumah dengan rumahnya seperti itu. Bu, penjelasannya mereka adalah kesempatan. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menjaga martabat, menunaikan kewajiban agama dan berperan aktif tanpa keinginan integritas Islam. Alhamdulillah. Nomor 5, satu lagi yang beres. Berperan dalam membangun umat dan memperjuangkan hak dan keadilan secara Islami. Dengan kemerdekaan muslimah dapat berkontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, dakwah dan ekonomi tanpa melanggar kodrat dan syariat. Orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Quran surah 9 ayat 21. Di bawahnya Al-Quran kita sama-sama baca lagi kita pahala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a wa la yajrimannakum syana'an qawmin ala Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang beriman dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah pada Allah, semuanya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah 6 ayat 8. Alhamdulillah ini tentang penjelasannya Muslimah merdeka dapat menyuarakan hak-haknya sebagai hamba Allah. Tapi ibu dan anggota masyarakat secara beradab sesuai dengan syariat. Kemerdekaan adalah panggilan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memungkinkan umat Islam termasuk kaum muslimah menjalankan ajaran agama dengan bebas tanpa tekanan. Sebelum kemerdekaan, banyak batasan dalam pendidikan, ibadah, dan peran sosial kaum wanita. Namun muslimah dapat aktif berbudaya dan berkontribusi dalam berbagai bidang yang tetap menjaga nilai-nilai Islam. Kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tapi juga peluang untuk mengubahkan Tuhan, menjaga kehormatan dan mempermanfaat. Seorang muslimah yang merdeka adalah dia yang menggunakan kebebasannya untuk taat kepada Allah dan kontribusi bagi umat. Ringkasan hikmah kemerdekaan bagi muslimah: 1. Syukur atas nikmat Allah. Bebas dari penjajahan adalah anugerah yang wajib disyukuri. 2. Kebebasan beribadah. Muslimah dapat menegakkan sholat, zakat, dan amal kebajikan tanpa tekanan. 3. Kesempatan berdakwah, menyuarakan kebenaran dan menginspirasi dalam suasana aman. 4. Menjaga kehormatan. Hidup merdeka menjamin martabat dan peran muslimah sesuai syariat. Alhamdulillah, sama itu. Kalau pertemuan sebelumnya kan tidak tamat punya. Alhamdulillah segala macam. Sebelum bertanya saya menjelaskan dulunya.
saya isi acara kemarin di masjid kompleks tadi di kompleks. Karena waktunya lebih 20. Kemudian saya di kompleks karena saya disebutnya moyek. Orang moyek apa moyek? Moyek teh kedai cici. Apa bahasa Indonesia? Tapi kan kalau saya di sini, saya sudah jalan-jalan punya. Kita pakai konteks. Wah, oke, kalau ceramah tekanan daya saya meningkat 110 sampai 100. Betul. Saya sampai di dia mau pletek istri saya. Kan saya itu urutan perusahaan, kata saya tekniknya perusahaan dalamnya. Tapi kan kemarin kita nggak urutan karena perusahaan sekarang mau dulu ya harus sih. Tapi nanti kalau saya mau itu kan punya kan kalau saya kasih kuliah di kampus kan ada jalan-jalan punya. Enak gitu Bu. Tadi saya sudah cerita. Bu, dulu kerajaan Islam itu kan Turki Utsmani itu menguasainya sampai hampir 800 tahun. Tidak ada negara hebat manapun di dunia yang bisa menguasai dunia selama hampir 800 tahun kecuali Islam. Ya, walaupun itu diruntuhkan oleh seluruh orang-orang Islam, seluruh negara-negara non-Muslim. Ya, tokohnya Inggris. Sehingga Turki itu dijatuhkan dan presidennya diganti oleh, kalau bahasa kita bahasanya presiden boneka. Presidennya orang Islam, tapi orangnya begitu, tapi perlakuannya nyaris tidak Islam. Ya, Mustafa Kemal. Bu, bayangkan gini, negara Islam, tetapi ibu-ibu yang pakai kerudung tadi sebagai saya jelaskan dicegat oleh tentara, oleh polisi, kerudungnya dicopot. Itu pertama ya. Sampai keadaan saja tidak boleh pakai bahasa Arab, adanya harus diganti oleh bahasa Turki. Kalau bahasa kita mah Allah maha gede, Allah maha gede gitu ya. Allah maha besar, Allah maha besar. Coba ada besar. Pakai sholat kita suku bahasa Sunda yang punya maksudnya Allah sehingga terkenal jadi negara sekuler. Alhamdulillah sekarang kan tidak ada presidennya oleh siapa? Alhamdulillah ya sekarang. Dalam hadis ini Bu, tetapi sebelum itu Ibu bayangkan 100.000, 100.000 apa 120.000 itu punya ulama digantung. Jadi mau mengajarkan agama digantung 100.000. Ya, itu oleh presiden. Ibu di kita gitu nggak? Alhamdulillah punya, maka ulama bersyukur punya kemerdekaan kita bisa sholat, yang bisa sholat. Ibu di Turkistan itu dulu kalau ada orang yang Islam atau sholat itu disuruh keluar dari agama Islam. Ya, sampai ditanam ibu digali lubang, manusia itu ditanam tersisa hanya tinggal kepala. Coba itu ya, tersisa tinggal kepala. Kemudian setelah itu puput moyek kalian ditambah kan? Bayangkan kepala ditanam, ya hanya tinggal kepala. Kemudian disediakan campur. Mau keluar dari Islam atau tidak? Kalau tidak dicampur. Ibu sampai saya baca satu buku, ya seorang suami perang, ya ketika pulang perang, suaminya istrinya pakai kerudung tertutup, begitu pulang ke rumah istrinya pakai bikini. Kenapa? Karena oleh pemerintahnya dipaksa. Dalam hadis apabila seorang itu zalim, maka Allah tidak akan mematikan dia sebelum Allah balas kezalimannya. Bukan artinya zalim karena nanti dibalas. Jadi kalau ibu yang cerikan batur sebelum maut, ibu bisa cerikan ibu.
Nah, dan kalau itu dibalas itu tandanya orang yang dicintai Allah, karena orang yang dicintai Allah dibalas ini. Ada tak orang yang jahil kepada orang lain tetapi tidak dibalas di dunia? Ada, tapi dibalasnya di akhirat jauh lebih dahsyat. Itu punya. Ternyata si presiden katanya kayak kita punya presiden kita tadi mengganti malam ulama ketika meninggalnya, sebelum meninggal dia tuh merasa kepanasan walaupun di ruangan yang merasa kepanasan. Akhirnya dia disumpat di kapal laut terluka tapi tetap kepanasan karena itu sudah bahasa. Ketika meninggal dikubur ke ibu si tanah itu menolak. Ikut pindah-pindah. Saya pernah jelaskan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang sahabat Rasul yang ketika dimakamkan disuburkan lagi oleh tanah. Sampai disuburkannya 3 kali punya. Itu tanah itu menolak. Pada sini kalau itu sahabat Rasul yang masuk Islam jadi sekretaris Rasulullah, tetapi dia munafik. Ketika dikuburkan oleh sahabat Nasrani subuh sampai dikatakan kalau dikuburkan di Makkah. Kalau di mana tadi presiden cuma belakangan. Ketika bumi itu pada menolak akhirnya apa? Jasadnya ditindih oleh marmer seberat 40 ton. Coba marmer 40 ton dan sampai sekarang si kuburannya itu kezaliman itu dibalas. Itu kita kurang bersyukur bisa dengan bebas. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita juga bisa beribadah dengan bebas. Informasi ini. Ayo usia juga bisa catat terus kan. Nggak pakai kantor diri terus. Itu kantor kamu nggak boleh. Oh, lepas itu betul. Kalau di Mekah itu saya pernah nonton Kang Alman. Ada kuburan Abu Jahal. Itu baru sampai sekarang. Ibu sampai ada orang Rusia meneliti tanah makam Abu Jahal. Masuk Islam, Bu. Ya, kenapa ini tanah ini mau musuh gitu ya? Karena orangnya dosa musuh nomor 1 itu kan musuh nomor 1. Oh ibu. Oh, karena beliau itu penghitungannya dari sana. Prinsip pasti seperti apa gubernur KDN subscriber nanti dalam Alman itu 2 juta mungkin 3 juta kira. Kang Alman itu penghasilan kami ikutin jantan youtuber, tetapi gubernur punya pakai tos training 7 juta itu penghasilan Alman itu per bulan tidak kurang dari 100 juta. Ya, padahal suatu subscribernya 2 juta. Tapi KDM itu ke 11 miliar per bulan. Makanya atau bulan-bulan data istilah bermanfaat. Kami juga mungkin awas saja. Waktu ibu masak bermanfaat. Kami suka nonton kadang-kadang nonton masak. Itu pun adalah kita tahu. Saya ada video tentang makam Abu Jahal yang saya baca artikel ketika orang Rusia itu masuk Islam gara-gara meneliti makam Abu Jahal yang kemudian ada orang Eropa juga yang meneliti makam orang-orang soleh kalau bahasa kita tapi dari berbagai agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu orang-orang solehnya dicek itu si kuburannya semuanya hancur udah di tanah kecuali ulama Islam utuh sampai dia masuk Islam. Karena dalam hadis saya pernah baca, saya pernah mungkin ke ibu ya tentang perang Afghanistan kan Afghanistan pernah dijajah oleh Uni Soviet. Uni Soviet nanti bangkrut punya
Waktu di Saudara kan hanya tinggal tersisa usia saja kan sekarang gara-gara atau menyerang Afghanistan itu orang-orang yang meninggal menjadi itu isi tubuhnya karena pada hadis kita ditulis bahwa Allah melarang tanah untuk memakan jasad orang-orang soleh. Kalau misalnya kemarin di Bogor jalan tol dibongkar punya ada makam terbongkar itu ada 5 jasad yang ternyata itu masih kemudian ada 5 mati ya. Jadi orang soleh jaga itu tubuhnya dijaga. Kemudian jasad para nabi itu dijaga. Makanya jasad Rasulullah kan pernah mau dicuri itu oleh Yahudi punya. Jadi sekarang mau pakai tembok berlapis besi yang pada jasad tadi itu sangat itu kan itu yang lucu saya tadi baca di grup itu itu berusaha bukan waktu pengalamannya dan better nggak usah saran nonton sinetron itu sebenarnya kalau gue jauh-jauhnya pas sebenarnya kita nggak rame-rame itu juga saya yang ini pernah katanya di film dan ditulis pada majalah Samidi atau apa. Jadi ada seorang yang ketika dikuburkan itu jasanya tidak diterima oleh tanah. Itu seorang dosen itu. Kenapa si dosen itu tidak diterima? Karena si dosen itu sok sekut mahasiswa. Ini salah seorang dosen mau anak bimbing agama perkiraan mau seminar tugas akhir, mau ujian tugas akhir. Nanti terlalu jangan menyusahkan ya. Ini gambarnya masih gampang itu punya. Walaupun itu jadi rame. Itu indikator menyusahkannya seperti apa akan jadi yang lain gitu. Tapi ini pelajaran Allah itu akan memudahkan urusan kita. Artinya selama kita memudahkan urusan lain, punya itu pelajaran. Bukan upami bukan anak putra putri kuliah kan kalau memang dapil punya tidak saya tapi berkualitas. Saya kembali ke nomor 1 bahwa kemerdekaan itu sebagai umat tidak bisa beribadah, tidak bisa menjalankan agama kita. Itu pernah dengar ashabul ada di surat wasama yurza fil uruji wal yawmil maqbudi wasyahid wal mashhud wasama yurza fil uruji al-buruj surat berapa? Al-buruj ayat 4 sampai 9. Ini ditulis saya lupa hadis riwayat Imam Bukhari apa hadis riwayat Imam Nabi, tetapi ini ditulis dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Di zaman dulu ini kisahnya apa? Ini tidak terjadi. Di zaman dulu ada seorang raja yang memiliki penasehat. Jadi kalau raja itu punya penasehat, dan di antara penasehatnya tukang sihir, Bu. Tukang sihir suatu ketika ini sudah tua. Itu kan itu dalam hadis artinya ini benar. Kata si tukang sihir, wahai raja, saya sudah tua. Sebentar lagi saya mati. Mohon digantikan seorang pemuda yang akan saya ajarkan sihir untuk menggantikan saya. Maka si pemuda itu, maka si raja itu mencari seorang pemuda. Maka didatangkan seorang pemuda. Pemuda itu datang kemudian diajarkan. Kemudian setelah itu pemuda itu pulang. Ketika akan pergi lagi dari rumahnya, di tengah-tengah si pemuda itu menemukan tempat ibadah seorang rahib agama Nasrani kalau bahasa kita. Kan dulu agama Nasrani itu sama dengan kita, Bu. Artinya nyembahnya hanya kepada Allah, tidak nyembah Yesus kan gitu ya. Dia lewat kemudian melihat, oh ini ajarannya lebih baik daripada ajaran tukang sihir, maka dia dengarkan gitu. Setelah itu dia datang untuk ke
tukang sihirnya terus gitu. Suatu ketika dia mendengarkan rahim ulama datang ke tempat sampai dia disiksa gitu punya. Akhirnya dia lapor ke ulama itu. Nanti lain kali ketika kau telah sampaikan kau ada urusan dulu. Kalau kau pulang ke rumah juga sampaikan bahwa kau belajar dari tukang sihir dulu. Terus gitu. Habis itu seorang raja ini memiliki teman, tetapi temannya tiba-tiba sakit gila. Maka si teman itu mencari, kalau bahasa kita mah, siapa yang bisa menyembuhkan aku, maka aku akan memberi harta yang banyak. Si pemuda itu ditawarkan apabila kau bisa menyembuhkan aku, maka sebelum itu dalam hadis itu suatu ketika si pemuda ini mau belajar lagi di tengah jalan, orang-orang itu tidak bisa lewat karena di tengah jalan itu ada binatang yang besar sehingga orang tidak bisa lewat. Maka si pemuda ini dia berpikir ini kesempatan akan saya lempar, tetapi ini membuktikan ajaran siapa yang benar, kata dia. Maka dia ambil, kalau bahasa kita mengambil batu, wahai Tuhannya lagi, apabila ajaranmu benar, mohon bantu aku bunuh hewan itu. Begitu dia lemparku, sehingga hewan itu tiba-tiba mati. Begitu mati, dia laporan ke rahim itu gurunya. Dia ceritakan itu, maka kata rahim gurunya, engkau sekarang sudah dapat kemuliaan dan engkau lebih mulia dari aku. Apabila dan engkau sekarang bisa membantu orang, kalau bahasa kita. Akhirnya kecohor itu, si pemuda itu bisa menyembuhkan. Ada yang buta dari lahir bisa disembuhkan, ada yang sakit bisa disembuhkan, gitu punya. Pokoknya sakit sopap bisa disembuhkan. Akhirnya si raja itu punya teman dekatnya, tiba-tiba buta. Maka tiba-tiba itu si pemuda itu apabila engkau bisa menyembuhkan buta, kata teman raja, punya hati yang benar untukmu. Maka kata si pemuda itu, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu, tetapi syaratnya engkau harus masuk Islam. Engkau berdoa. Oke, kalau begitu, itu masuk Islam, berdoa sembuh. Kepada raja itu sudah mengajarkan dengan cara apa engkau sembuh? Aku disembuhkan oleh Allah. Lewat si pemuda itu malah raja. Apakah ada Tuhan selain aku, kata si raja? Mau disiksa itu bagaimana? Temannya sendiri disiksa. Ketika dia disiksa, dia menuju kepada pemuda. Kan saya diajarkan oleh pemudanya, apa itu? Pemuda yang sekarang yang disiksa di interogasi. Akhirnya pemuda juga ngasih tahu gurunya, padahal awalnya gurunya berpesan kepada bapak, oh jangan menyebut aku ya. Tapi akhirnya bocor juga, dipanggil tuh di agar keluar dari agama Islam. Tidak mau itu, siapa yang mau itu bukan. Akhirnya si raja itu membawa gergaji. Si gurunya itu digergaji dibagi dua. Kalau kau mau keluar dari Islam, tapi kalau tidak digergaji meninggal. Akhirnya dipanggil itu sekarang teman-teman raja yang tadi dia disebut. Kau mau keluar dari Islam atau kembali ke agama dari mana? Tidak mau, kan ada sama kan jaminannya surga. Akhirnya dulu juga. Kita sekarang pemuda ini bawa pemuda ini oleh bala tentara ke atas gunung. Dari gunung nanti tanya, kalau mau keluar dari Islam, oke selamat. Kalau tidak, dilempar dari gunung. Itu mau begitu di gunung, ditanya, gitu mau dilempar. Si pemuda itu berucap, ya Allah, selamatkan kami. Kalau bahasa kita memusnahkan mereka dengan selamat. Itu tiba-tiba gunung itu bergetar, jatuh itu semuanya. Yang si tentara itu jatuh semuanya, di situ. Dan selamat hanya dia saja. Dia datang ke raja itu si pemuda kalau sudah atau selamat atau sudah gitu. Akhirnya pelajaran. Kita si pemuda datang kepada raja, kaget raja. Bagaimana engkau hidup sementara bala tentara mati? Karena aku diselamatkan oleh kamu. Kata masih raja penasaran. Disuruh dibawa ke tengah laut, dibawa oleh kapal. Ketika di laut nanti tanya mau selamat atau keluar dari agama. Keluar dari agama atau dilemparkan. Itu ketika akan dilemparkan ditanya lagi. Dia berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah selamatkan aku. Tiba-tiba goncang si kapalnya kalau ada saya kita tahu itu dalam baterai tahu jatuh semuanya ke
Tahu semuanya mati kecuali dia. Ya datang lagi tuh. Raja gitu pokoknya engkau selamat sementara tentara pada mati gitu. Ya teman kata si pemuda, engkau tidak bisa membunuh aku kecuali engkau kumpulkan seluruh rakyatmu di alun-alun di alun-alun. Kemudian nanti engkau panah aku ya gitu panah aku. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kumpulkan seluruh rakyatnya, kemudian dipanah gitu dengan baca Bismillah karena meninggal ya karena baca Bismillah kan berarti Islam bukan apa seluruh rakyat masuk Islam. Tadi namakan dijaga untuk menyelamatkan kita bersama kami sekarang seluruh rakyat masuk Islam. Itu akhirnya si raja sekarang menanyai semua rakyatnya di persimpangan membuat parit yang besar dinyalakan api. Ini ashabul hudud itu dalam tafsir ashabul hudud itu jadi ashab itu kelompok orang yang masuk ke dalam parit yang di dalamnya api. Semua orang ditanyai mau keluar dari Islam, oke selamat. Mau tidak keluar tetap Islam, masukkan ke parit mati. Ada seorang ibu bawa anak bayi. Nah, ditanya, kau mau diletakkan ke anakmu atau aku milih selamat? Tiba-tiba si bayi yang belum bisa ngomong tiba-tiba ngomong. Ya, dia dalam prinsip sampai dijelaskan tuh dalam hadis lain itu ada 3 bayi yang bisa. Ya, diantaranya Nabi Isa, kemudian Nabi Hijr kan, Nabi Hijr bilang aduh yang fitnah itu kan bayi itu dia tadi. Itu kata si bayi, wahai ibu sabar engkau, ya sabar engkau sesungguhnya siksaan akhirat itu jauh lebih dahsyat atau siksaan dunia itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan siksaan akhirat. Akhirnya dia loncat mati tetapi dalam keadaan Islam. Ini tentang ashabul hudud itu sesuatu. Jadi kita alhamdulillah untuk menegakkan agama Islam dikencurkan kapan? Itu terakhir saya lihat videonya di negara berpolitik Amerika. Di Amerika itu disediakan lubang yang besar. Kemudian di pinggirnya ditanya mau tetap Islam atau mau tidak. Kalau tetap Islam bisa beli dilempar. Ini belakangan mungkin sekitar setahun atau 2 tahun. Makanya kita harus bersyukur yang satu sama kulitnya. Kalau ada yang harus gitu, tapi kami biasa terus harus. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dalam mudah-mudahan dari itu semuanya Allah jadikan semuanya dan bersama kita bertiga dalam Yesus. Almarhum man ahabba dalam hadis riwayat Bukhari Muslim seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang mencintainya. Kalau kita mencintai, mencintai sekelilingnya pada kita ketemu dalam solidasi. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya kalau saya tidak dari saya assalamualaikum warahmatullahi Kemudian dengan membaca kita ucapkan dan mengumumkan kita umum kajian ini dan semua untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hati-hati di jalan ya. Makasih.
ini kesamaan.